Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber almarhumah Amir saat awal kejadian berusia 45 tahun dan beliau diserang santet selama 15 tahun dan beliau wafat atau meninggal dunia di usia 60 tahun. Dan cerita ini pemirsa kami dapat dari kakaknya almarhum tersebut, dan sebelum kami menceritakan kisahnya, kami doakan semoga almarhum diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, kami juga mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Jadi pemirsa, beliau itu yang bernama Amir tersebut di saat berusia 45 tahun, itulah awal beliau mengalami serangan santet. Jadi pemirsa, kenapa datangnya serangan santet kepada beliau? Memang beliau ada masalah dengan seseorang, tapi mohon maaf kami tidak akan sebutkan nama dari pelaku santet tersebut karena takutnya fitnah pemirsa. Jadi pemirsa, Amir itu sudah menikah, sudah punya 3 orang anak yang saat itu masih kecil-kecil, dan saat itu keadaan Amir hidupnya cukuplah layak, usahanya juga berkembang, usahanya maju, dan beliau bekerja sebagai penjual dari pakaian atau kreditan, namun beliau juga punya beberapa pedagang yang membantunya pemirsa. Nah, jadi saat itu mungkin ada salah satu dari keluarga atau dari kerabat mereka itu yang tidak suka dengan perkembangan atau kemajuan dari Amir tersebut, sehingga di situ ada percekcokan atau ada perseteruan atau permusuhan di antara Amir dan salah seorang oknum tersebut pemirsa. Nah, sejak saat itu, di saat ada perkelahian atau persengketaan dengan yang mengatasnamakan sengketa tanah atau hak waris pemirsa. Nah, di situ entah kenapa kami juga tidak tahu, dan narasumber yang menceritakan ini juga tidak menceritakan secara detail. Jadi awalnya si oknum tersebut, sebut saja inisial W. Jadi si inisial W itu mungkin karena kecewa oleh Amir atau oleh istrinya Amir juga. Jadi si W ini mengancam dengan sangat terbuka di hadapan Amir dan juga istrinya pemirsa. Jadi si W itu mengancam, lihat saja nanti apa yang akan terjadi, itu kata si W. Nah pemirsa, setelah kejadian itu si orang yang bernama W itu tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Amir, meskipun sebenarnya W itu masih kerabat dengan istrinya Amir atau masih ada tali persaudaraan pemirsa. Namun sejak ada masalah itu, si W itu tidak pernah lagi datang atau menginjak ke rumahnya W. Maksudnya ke rumahnya Amir pemirsa. Jadi si W itu sudah tidak lagi datang ke rumahnya Amir atau berkunjung. Nah, jadi setelah 3 bulan ada persengketaan tersebut atau ada masalah tersebut dengan W, akhirnya pemirsa, jadi Amir mengalami sakit-sakitan pemirsa. Mengalami sakit-sakitan, yaitu sakitnya sangat aneh sekali pemirsa. Jadi dalam semalam katanya Amir itu bermimpi di kamarnya banyak ulat.
banyak ulat, sangat penuh sekali di dalam kamarnya, dan tiba-tiba paginya kulit tubuhnya Amir sudah berubah pemirsa. Jadi kulitnya itu seperti bersisik ular dan mengelupas pemirsa. Jadi kalau kelupasan dari kulit tersebut kadang hampir setengah baskom, karena biasanya kalau sudah kulitnya mengelupas seperti itu, Amir merasakan panas dan gatal-gatal, sehingga setiap hari Amir harus menggunakan kipas angin karena rasa panas dari penyakitnya tersebut. Dan kelupasan dari si kulit tersebut kadang-kadang hampir setengah baskom dia dapatkan lalu dibuang pemirsa. Nah, setelah begitu kulitnya akan kembali lagi ke semula, yaitu bersih lagi, tidak ada bekas dari pengelupasan kulit tersebut. Nah, jadi pemirsa, serangan dari penyakit tersebut anehnya, jika Amir habis menarik uang dari para pedagangnya, dari para pekerjanya, uangnya sudah terkumpul, yang nantinya akan dibelanjakan. Yang anehnya, jika uangnya sudah terkumpul, disitulah Amir sakit lagi pemirsa, sehingga uang yang sudah terkumpul dari hasil jualan atau kreditan tersebut habis dipakai untuk berobat penyakitnya Amir tersebut. Jadi kalau uang hasil dari usaha kreditan itu sudah habis, penyakitnya pun akan pulih atau sembuh pemirsa. Jadi kulitnya tidak lagi bersisik, tidak lagi mengelupas. Kalau uang sudah habis, si penyakit kulit itu pun hilang dan tidak membekas sama sekali. Nah, di situ karena sudah sembuh, Amir pun kembali bangkit untuk berusaha atau menjalani usaha kreditannya. Namun karena uangnya sudah habis, jadi Amir pun mencoba meminjam modal kepada orang lain pemirsa, atau kepada rentenir. Nah, di situ kalau Amir sudah dapat uang atau pinjaman tersebut yang cukup besar itu, lalu Amir pun membelanjakan uang itu dan kembali barang-barangnya dijual oleh para pekerjanya atau pegawainya, termasuk oleh Amir sendiri, karena Amir pun terjun menjadi kreditan di salah satu tempat pemirsa. Mohon maaf, tidak akan kami sebutkan tempat di mana beliau dan anak buahnya itu menjual barang-barang atau kreditan tersebut kepada warga di salah satu tempat. Nah, kalau barang-barang sudah habis, Amir pun istirahat, dan di mana waktu penarikan lagi, kalau bahasa Sunda disebutnya nagihan. Jadi si barang-barang tersebut nanti itu ditarik ke orang-orang yang mengutang atau mengambil barang-barang tersebut. Nah, anehnya lagi, kalau uang-uang itu sudah ditarik, sudah terkumpul, nah disitulah Amir atau penyakit Amir kambuh lagi. Jadi Amir terus berobat sehingga uang yang didapat dari hasil kreditan pribadinya juga anak buahnya itu pun habis, dan begitulah seterusnya pemirsa. Jadi setiap habis nagih atau setiap habis memunguti uang dari hasil kreditan, pasti uangnya akan habis, karena penyakit Amir pun di situ kambuh dan uangnya habis dipakai untuk berobat. Dan setelah uang itu habis, kembali lagi penyakitnya itu hilang dan tubuhnya pun seperti sedia kala, tidak ada yang namanya pengelupasan ataupun seperti sisik ular pemirsa. Dan kejadian itu terus berulang-ulang pemirsa, sampai Amir pun menjual beberapa tanahnya, beberapa harta bendanya, karena untuk menutupi utangnya kepada para rentenir ataupun kepada orang lain atau tetangganya pemirsa. Nah, jadi Amir mengalami hal itu, mengalami musibah itu terus menerus mencapai 15 tahun pemirsa. Jadi Amir itu menderita seperti itu selama 15 tahun.
Namun selama 15 tahun itu Amir itu tidak cuma diam, namun terus berusaha untuk bangkit, meminjam uang, meminjam modal kepada orang lain, lalu Amir belanjakan, dan barang-barang tersebut Amir jual bersama para anak buahnya. Namun saat penarikan uang, beberapa bulan kemudian penarikan uang, dan setelah uang terkumpul, penyakit Amir pun kambuh lagi, lalu uang yang terkumpul tersebut habis dipakai untuk berobat. Begitulah seterusnya pemirsa, sampai Amir mengalami hal itu selama 15 tahun, sehingga apa yang dimilikinya pun habis terjual untuk membayar utangnya kepada orang lain. Jadi di dalam kurun 15 tahun itu pemirsa, bukan cuma Amir yang mengalami hal itu, namun istrinya pun meninggal dunia secara mendadak. Selain kehilangan istrinya, juga kehilangan harta bendanya seperti kebun, sawah, tanah, dan lain sebagainya pun hilang atau terjual, dan uangnya pun dipakai untuk membayar hutang. Di dalam kurun 15 tahun itu Amir pun sering berobat ke dokter, juga ke alternatif, dan ke salah satu orang pintar. Dan ternyata bukan cuma orang pintar tersebut, namun Amir juga sudah merasakan, sudah yakin kalau penyakitnya itu bukan penyakit biasa, namun penyakit dari kiriman orang yang membenci atau yang tidak suka kepada Amir, karena Amir pernah mendengar sendiri ancaman dari salah seorang masih kerabatnya, yaitu inisial W, yang pernah mengancam Amir. Dan pemirsa, perlu diketahui, di saat Amir sedang menderita, sedang jatuh bangun, sedang dilanda cobaan, dan sedang dilanda siksaan, justru si W tersebut dan keluarganya itu sangat berkembang pesat kehidupannya, melebihi dari kehidupan Amir dulu. Jadi usahanya benar-benar sukses, keluarganya pun benar-benar mapan, terbilang mewah pemirsa. Nah mungkin jadi si W itu sangat senang dengan keadaan Amir yang sedang terpuruk, yang sedang berada di titik paling rendah, sementara dirinya sendiri sedang berada di titik yang teratas, yaitu sangat sedang menikmati kebahagiaan atau kekayaan di atas Amir. Nah, saat Amir mengetahui dan keluarganya mengetahui kalau penyakit yang diderita Amir itu bukan penyakit biasa, justru penyakit kiriman, di situ banyak keluarga Amir yang menyarankan supaya Amir mengembalikan penyakit tersebut kepada pengirimnya. Namun di situ Amir berkata, saya akan sabar menghadapi ini semua, karena ini penderitaan ini atau cobaan ini sudah lama, jadi percuma kalau misalkan Amir mengembalikan penyakit ini ke pemiliknya. Nah disitulah pemirsa, Amir benar-benar orang yang sangat soleh, Amir benar-benar orang yang sangat baik, yang sangat beriman, karena Amir selama sakit tidak pernah yang namanya melepaskan tasbih, berzikir, tidak pernah berhenti berzikir, begitupun dengan sembahyang pemirsa. Karena memang Amir itu masih, meskipun dalam keadaan sakit, tidak pernah yang namanya terus tidur. Namun Amir itu kalau keluar pun malu, karena wajahnya atau sekujur tubuhnya seperti bersisik, seperti ular dan mengelupas. Jadi Amir tidak pernah berani keluar rumah, jadi pekerjaannya hanya di dalam kamar, mengurung diri, namun tetap menjalankan ibadah. Nah pemirsa, di dalam kesabaran itu keluarganya atau kerabat-kerabatnya Amir pun sangat takjub sekali, sangat senang sekali dengan apa yang ada di dalam pikirannya atas kebaikannya, tidak mau mengembalikan penyakit tersebut kepada pemiliknya, karena sesungguhnya ada salah satu orang pintar yang menawarkan kepada Amir, lebih baik si penyakit ini dikembalikan ke pemiliknya, supaya pemilik
atau pengirim tersebut mengalami hal yang sama atau menderita, namun di situ Amir menolak untuk tidak mengirimkan kembali penyakit yang dikirim oleh W tersebut. Nah, tepat di usia Amir 60 tahun, Amir pun menghembuskan napas dengan wajah tersenyum karena mungkin Amir sudah sabar, sudah ikhlas menerima cobaan yang dideritanya. Dan Amir meninggal di usia 60 tahun, meninggalkan 3 orang putranya yang masih kecil-kecil. Dan setelah kejadian itu pemirsa, beberapa tahun kemudian si orang yang dianggap telah mengirimkan ilmu santetnya kepada Amir itu pun meninggal dunia secara mendadak. Lalu istrinya pun meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian lalu anak sematawayangnya pun meninggal dunia. Lalu beberapa tahun kemudian cucunya pun meninggal dunia. Jadi keluarga W tersebut kehilangan segalanya termasuk harta bendanya. Dan mungkin Tuhan sudah membalas semuanya. Jadi meskipun Amir tidak membalaskan hal itu kepada pelaku, namun Tuhan Maha Adil dan Tuhan pun membalas semuanya. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami saudara Amir yang diceritakan oleh kerabatnya kepada kami. Semoga Amir tenang di alam sana, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ambil sisi baiknya pemirsa dan buang sisi negatifnya. Tetaplah kita bersabar, tetaplah kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, karena pada hakikinya pemirsa, kita hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan hidup ini serta menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Pemirsa, kami mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Amir. Benar-benar ini kisah sangat memilukan, ini bukan rekayasa pemirsa, dan ini kisah nyata. Namun mohon maaf kami samarkan nama-nama serta tempat, karena ini termasuk privasi juga pemirsa. Sampai di sini dulu pemirsa, tunggu kembali kisah kami, kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.